Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ma'rifah dengan NIM 180 akan menjelaskan mengenai tema seminar yaitu yang berjudul Strategi Turnaround UMKM Menghadapi Pandemi COVID-19. Baik, pemateri pertama yaitu dari Dr. Ika Barokah Suryaningsih SEMM. Beliau menjelaskan di sini bahwa pandemi COVID-19 itu berdampak pada semua sektor kehidupan, seperti di sektor bisnis dan sebagainya. Kemudian tentunya pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk memitigasi atau meminimalisir dampak yang lebih tinggi, seperti melakukan physical distancing, social distancing, dan sebagainya. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia telah memasuki masa new normal atau kenormalan yang baru. Dilaksanakannya new normal di sini itu merupakan kebijakan yang kesekian kalinya yang dikeluarkan pemerintah, yang tentunya bertujuan untuk tetap kebijakan new normal di sini merupakan kebijakan yang kesekian kalinya yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk membuat masyarakat Indonesia lebih produktif daripada kebijakan yang sebelumnya, yaitu work from home. Dalam penerapan new normal di sini, tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan yang memadai agar tetap bisa memitigasi risiko dari COVID-19 yang hingga saat ini laju kurvanya itu di Indonesia tetap, maksud saya, selalu meningkat. Lalu dampak dari virus corona ini ada dua jenis, yaitu ada potential loser dan potential winner. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini, hampir semua sektor itu terdampak atau malah terpuruk dengan adanya virus ini. Namun, tidak semua sektor terdampak. Maka dari itu adanya potential winner di sini, justru sektor tersebut bisa berkembang atau bahkan bisa menambah pendapatan mereka atau biasa yang disebut dengan increase income. Lalu potential loser yang pemateri maksud di sini adalah seperti industri pariwisata, penerbangan dan maritim, otomotif, konstruksi dan perumahan, manufaktur, jasa keuangan, pendidikan, minyak dan gas. Lalu di sini saya akan memperinci satu persatu. Sektor yang pertama yaitu industri pariwisata. Tentunya dengan adanya pandemi seperti saat ini membuat diberlakukannya PSBB beberapa waktu yang lalu, yang membuat masyarakat Indonesia itu diharuskan untuk selalu tinggal di rumah atau yang disebut stay at home. Maka dari itu industri pariwisata tentunya menjadi sepi dan tidak ada pengunjung. Juga sektor-sektor yang berada di sekitar industri pariwisata itu bisa juga ikut terdampak seperti penerbangan dan maritim. Juga dengan adanya pandemi ini membuat banyak perusahaan bangkrut atau bahkan memberhentikan banyak karyawannya yang biasa disebut PHK, dan membuat sektor-sektor seperti otomotif, konstruksi dan perumahan, manufaktur, jasa keuangan, membuat sektor-sektor tersebut menjadi terhenti pada saat pandemi saat ini. Dan juga pendidikan seperti saya di sini seorang mahasiswa yang tentunya merasakan dampak dari pandemi ini, yaitu dengan diberlakukannya sistem perkuliahan secara online. Untuk selanjutnya yaitu dampak positif atau potential winner. Sektor-sektornya adalah sebagai berikut, yaitu pertanian, perdagangan elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, produksi makanan, jasa, dan ketersediaan medis. Di sini yang pertama adalah pertanian. Kenapa pertanian jadi potential winner di sisi dampak COVID-19 ini?
karena pertanian di sini bisa melakukan diversifikasi produk atau diversifikasi pertanian. Lalu yang kedua adalah perdagangan elektronik. Tentunya sekarang dengan adanya PSBB pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tentunya membuat semua orang berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitasnya dari rumah melalui internet. Dan tentunya hal tersebut membutuhkan alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Ini membuat perdagangan elektronik yang saya sebutkan tadi menjadi peluang yang sangat besar dan membuat pertambahan pendapatan. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ya tentunya poin ini berhubungan dengan poin yang sebelumnya, yaitu perdagangan elektronik yang sekarang semuanya jadi serba online. Mulai dari bisnis, pendidikan, semua sektor, karena semua dijalankan dari rumah dan menggunakan internet. Jadi teknologi informasi dan komunikasi sangat memiliki peluang yang besar dan sangat digunakan di dalam masa pandemi saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah kesehatan. Dalam masa pandemi seperti saat ini adalah kesehatan tentunya menjadi prioritas yang tinggi, karena dengan kita menjaga kesehatan tentunya bisa menghindarkan dari terjangkitnya virus COVID-19 ini. Lalu yang selanjutnya adalah produksi makanan. Dan selanjutnya adalah jasa dan ketersediaan medis. Tentunya dalam menghindari serangan terjangkitnya virus corona ini, jasa dan ketersediaan medis ini sangat berpengaruh atau sangat digunakan hingga saat ini, seperti penggunaan masker, hand sanitizer, APD yang digunakan oleh tenaga. Lalu yang selanjutnya adalah tingkatan dampak. Di sini juga ada beberapa bagian, yaitu tingkatan berat, sedang, dan ringan. Dampak ringan yang dimaksud di sini adalah dampak yang masih bisa diatasi dengan beberapa alternatif dengan menggunakan berbagai aspek, melalui berbagai aspek seperti banyak sekarang perusahaan atau restoran makanan mengganti cara distribusinya menggunakan sistem food delivery order. Digantinya sistem distribusi di sini karena makanan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tidak bisa dihindari. Jadi, bagaimana bermacam restoran atau makanan tersebut mengganti sistem distribusi yang tentunya masih bisa memenuhi kebutuhan makanan kebutuhan makanan untuk masyarakat Indonesia. Juga digantinya sistem distribusi di sini dikarenakan menurut data kebutuhan akan makanan dalam masa pandemi ini naik hingga atau meningkat hingga 300%. Maka dari itu kebijakan delivery order ini sangat dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya adalah dampak sedang. Dampak sedang di sini itu seperti yang terjadi di sektor pariwisata yang menjadi sepi dikarenakan masa pandemi saat ini. Dampak sedang di sini juga memberi efek terhadap sektor-sektor yang berada di dalam pariwisata seperti UMKM, travel agent, dan sebagainya, yang tentunya juga ikut terpuruk dikarenakan masa pandemi ini. Dan yang terakhir yaitu dampak berat. Dampak berat di sini seperti penurunan aktivitas jual beli, bahan baku yang sulit didapat dikarenakan produksi terhenti, distribusi yang terhambat dikarenakan PSBB pada waktu beberapa yang lalu, juga masih banyak lagi. Lalu untuk antisipasinya atau caranya di sini ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan, yaitu jangka pendek,
menengah, dan panjang. Antisipasi jangka pendek di sini yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat itu tetap bertahan dalam masa pandemi ini, sambil lalu mengidentifikasi apa yang sedang, seperti contohnya UMKM. Si pelaku UMKM ini tetap bertahan, namun tetap mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mungkin sambil lalu menjual kebutuhan masker dan hand sanitizer. Nah, untuk antisipasi jangka menengahnya itu bangkit dari keterpurukan kondisi ini. Dan yang jangka panjang, kita atau mereka sebagai pelaku UMKM itu menyusun kegiatan untuk menuju ke arah new normal. Lalu dalam kondisi pandemi saat ini tuh bisa menjadi keberuntungan bagi UMKM untuk bisa maju, bahkan bisa melebihi perusahaan besar jika UMKM tersebut bisa mencium peluang yang ada. Seperti berikut. Yang pertama yaitu si pelaku UMKM ini bisa beradaptasi, yang berarti itu bisa membuat perubahan. Beradaptasi di sini tuh maksudnya dalam kondisi pandemi saat ini tidak bisa si pelaku UMKM terus-menerus contohnya menjual apa yang dia jual. Tentunya si pelaku UMKM ini harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat begitu. Jadi adaptasi di sini harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Lalu dengan melihat lalu setelah beradaptasi, tentunya si pelaku UMKM ini harus berinovasi, yang berarti melakukan perbaruan seperti menciptakan sebuah produk masker yang bervariasi dan sebagainya. Lalu peluang yang kedua yaitu, atau cara yang kedua, menjaga bisnis cash flow tetap positif. Cash flow di sini adalah proses keuangan dalam suatu usaha. Jadi, bagaimana si pelaku UMKM itu mengatur jalannya keuangan, seperti mengatur modal, pemasukan, pendapatan, laba bersih, laba kotor, dan sebagainya, sehingga tetap bisa mendapatkan laba yang maksimal, namun tetap menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Lalu di sini cash flow itu ada beberapa cara, yaitu di sini cara yang pertama adalah fokus promosi. Fokus promosi di sini juga memiliki cara tertentu, yaitu yang pertama top of mind product. Top of mind product di sini itu artinya kita jika sebagai pelaku UMKM, kita tuh harus membuat produk kita menjadi top of mind dari pelanggan kita, dari konsumen kita, dari pelanggan kita. Jadi bagaimana strategi kita membuat produk itu selalu bisa menarik minat si konsumen. Lalu yang kedua adalah reminding. Jika yang tadi top of mind sudah dilakukan, namun kita tidak merimain atau tidak mengingatkan si konsumen tentang produk kita, maka konsumen tersebut bisa pindah ke produk lain. Jadi reminding di sini atau mengingatkan si konsumen itu sangat penting. Lalu yang ketiga adalah digital payment. Digital payment di sini itu artinya bagaimana kita melihat zaman saat ini yang mana semua serba digital, artinya digitalisasi begitu ya. Jadi apapun yang terjadi saat ini serba digital, serba efektif, serba praktis, dan contohnya sistem pembayaran. Sekarang banyak sistem pembayaran yang melalui digital, tidak perlu kita menggunakan uang kertas atau uang koin. Jadi kita tinggal melakukan transfer dan sebagainya, itu yang disebut dengan digital payment. Dan juga dalam digital payment itu juga banyak aplikasi yang tentunya memudahkan kita untuk melakukan pembayaran terhadap suatu produk. Yang selanjutnya adalah attention. Attention di sini ya sesuai artinya,
adalah perhatian. Jadi bagaimana kita menarik perhatian si konsumen agar selalu tetap menggunakan produk kita. Dan interest di sini menarik perhatian ya, seperti yang cara-cara sebelumnya, bagaimana kita menarik perhatian, membuat produk kita itu menjadi semenarik mungkin agar bisa menarik minat si pembeli atau konsumen. Desire sama, desire itu artinya adalah minat. Bagaimana si konsumen bisa minat atau mau membeli dan akhirnya nanti bisa mengambil keputusan mau membeli atau tidak. Peluang yang selanjutnya adalah pelaku UMKM harus meningkatkan kepercayaan kepada para konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita hidup dalam masa pandemi ya, sesuai topiknya. Jadi bagaimana si pelaku UMKM tersebut bisa membuat konsumen kita percaya terhadap apa yang kita jual. Intinya kita harus melakukan seperti protokol kesehatan dan sebagainya agar si konsumen percaya bahwa produk kita itu aman dan steril untuk dikonsumsi dan sebagainya. Jadi kepercayaan di sini itu sangat penting. Lalu peluang yang selanjutnya adalah review produk dan customer profile. Review produk di sini tuh. Lalu yang selanjutnya adalah review produk dan customer profile. Jadi review produk di sini kita harus memahami apakah produk kita itu masih dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Lalu customer profile di sini artinya kita harus memahami segmen pasar kita siapa, yang akan membeli produk kita siapa. Artinya kita harus memahami, contohnya kita harus menjual masker di mana agar bisa banyak yang membeli produk kita. Jadi segmen pasar atau customer profile itu penting sekali untuk memahami apa yang dibutuhkan konsumen kita hingga saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship dan distribution channel. Jadi di sini customer relationship itu bagaimana kita acquire atau mendapatkan pelanggan. Lalu di sini ada retain, yaitu mempertahankan pelanggan, dan yang terakhir adalah enhance, yaitu meningkatkan pelanggan. Lalu channel distribution di sini itu ada single channel dan multi channel. Single channel itu ya si pelaku UMKM atau contohnya kita bisa melakukan distribusi sendiri, mengirim produk kita sendiri dan sebagainya. Namun jika menggunakan atau melalui multi channel, jadi banyak channel-channel atau banyak aplikasi atau banyak perusahaan yang bisa membantu kita dalam mendistribusikan produk kita seperti website, katalog, email, TV, radio, sosial media, dan sebagainya. Lalu peluang yang selanjutnya adalah pangkas anggaran biaya. Jadi di sini bagaimana kita memangkas anggaran biaya dalam UMKM dengan menyesuaikan keadaan yang saat ini. Di sini ada cara, yaitu financial literation, yang artinya pengetahuan tentang keadaan keuangan dan keterampilan dalam penggunaannya, dalam pengambilan keputusan tentang keuangan. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu financial knowledge atau pengetahuan tentang keuangan, bagaimana kita mengetahui kondisi saat ini dan bagaimana kita mengaturnya. Lalu tahap yang kedua yaitu financial attitudes. Lalu bagaimana kita menyikapi dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu tahap yang ketiga yaitu financial behavior. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengambil keputusan tentang
tentang pemahaman kita tentang saat ini, lalu kita menyikapi dan bagaimana kita memutuskan bagaimana sikap atau anggaran kita yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah financial welfare. Bagaimana kita menjaga keberlanjutan keuangan kita. Artinya, di sini jika kita menargetkan keuntungan yang sekian, bagaimana kita mempertahankan keuntungan tersebut. Lalu peluang yang terakhir yaitu kolaborasi untuk efisiensi. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kita seluruh elemen masyarakat Indonesia itu saling bahu-membahu menghadapi situasi saat ini. Yaitu seperti di bagian pemerintah, bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pelaku UMKM agar bisa lebih produktif dan lebih maju lagi dalam kondisi yang saat ini. Lalu bagaimana pendidikan tetap berjalan dan bagaimana industri tetap berproduksi secara lebih produktif lagi, dan bagaimana masyarakat saling bahu-membahu membantu UMKM yang lebih kecil, contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar yang tentunya bisa membantu UMKM yang lebih kecil agar bisa tetap menjalankan usahanya dalam kondisi yang saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah dari pemateri kedua, yaitu Bapak Ahmad Anis SE. Materinya yaitu Indonesia telah pernah mengalami krisis yang sama, yaitu pada tahun 1998 dan 2008. Namun, perbedaannya dengan krisis ekonomi yang sekarang yaitu ada dua hal yang membedakan. Jika krisis ekonomi pada tahun 98 dan 2008 tersebut, dampaknya itu terhadap sektor yang berskala besar seperti sektor finansial dan industri. Namun jika krisis ekonomi yang sekarang itu berdampak pada lapisan atau sektor yang terdalam, artinya semua lapisan atau semua elemen masyarakat terdampak dari krisis ekonomi, mulai dari masyarakat biasa, UMKM, dan sebagainya. Lalu, peluang bisnis pada saat pandemi sebenarnya cukup besar, namun skala peluang tersebut sangat kecil. Karena faktanya lebih dari 90% penyerapan tenaga kerja Indonesia bergantung pada sektor informal dan UMKM. Lalu penjelasan yang selanjutnya dari Bapak Ahmad Anis ini kurang lebih sama dengan pemateri pertama. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.